Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Kelompok astronot pertama yang dikirim ke orbit untuk pembangunan stasiun ruang angkasa kembali ke bumi dengan selamat. Kapsul pembawa pulang ketiga astronot tersebut mendarat di situs pendaratan Tongfeng, Cina Utara. Ketua ID Wilayah Papua Donald Aronggear mengirimkan surat permohonan kepada pemerintah dan aparat keamanan agar dapat menjamin keselamatan nakes di wilayah Papua. Universitas Maritim Raja Ali Haji resmi melepas status kemahasiswaan pada ratusan mahasiswanya melalui wisuda secara daring. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program UNews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, inilah UNews lengkapnya. Guguran lava pijar Gunung Semeru semakin intens terjadi dalam beberapa hari belakangan. Dalam 24 jam terakhir terpantau 6 kali guguran dengan jarak luncur antara 300 hingga 900 meter. Selama 24 jam terakhir, terjadi 6 kali guguran dengan jarak luncur antara 300 hingga 900 meter. Peristiwa ini terlihat jelas keluar dari arah tenggara, tepatnya 200 meter dari puncak kawah mengarah ke curah Kobukan. Selain itu, seismograf juga merekam terjadi aktivitas gempa letusan hingga 51 kali. Namun pantauan secara visual hanya 7 kali. Dengan tinggi asap hingga 700 meter, berwarna putih kelabu ke arah barat daya. Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kerap diselimuti mendung tebal saat siang hingga petang. Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat terus berkoordinasi dengan pos pengamatan Gunung Api Semeru terkait potensi bahaya. Baik ancaman awan panas, guguran lava pijar, hingga banjir lahar. Karena perkembangan masih dinamis dan fluktuatif. Dan perlu diketahui bahwa sifat daripada gunung berapi itu fluktuatif. Hari ini laporannya bagus, belum tentu nanti sore dan nanti malam. Hingga saat ini, gunung dengan tinggi 36.706 meter di atas permukaan laut tersebut masih berstatus waspada atau level 2. Dari Lumajang, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Kelompok astronot pertama yang dikirim ke orbit untuk pembangunan stasiun ruang angkasa kembali ke bumi dengan selamat. Kapsul pembawa pulang ketiga astronot tersebut mendarat di situs pendaratan Tongfeng, Cina Utara. Ketiga astronot yang tergabung dalam kelompok astronot pertama yang dikirim ke orbit telah merampungkan misinya selama 3 bulan. Kini, dengan menumpang kapsul pembawa pulang dari wahana antariksa berawak Shenzhou 12, ketiga astronot dinyatakan mendarat dalam kondisi fisik yang baik. Pendaratan tersebut berlangsung di situs pendaratan Dongfeng, daerah otonom Mongolia Dalam, Cina Utara. Ketiganya diberangkatkan ke orbit dalam misi pembangunan stasiun ruang angkasa. Dari Mongolia Dalam, Cina Utara, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menambah jumlah ruang perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Pinang. Meskipun belum rampung sepenuhnya, Wali Kota Tanjung Pinang Rahma tetap meresmikan bangunan yang sebelumnya merupakan mes Pemda Bintan tersebut. Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, meresmikan bangunan bekas mes Pemda Bintan yang dialihfungsikan sebagai ruang perawatan pasien COVID-19. Ia menuturkan, bangunan berkapasitas 50 pasien itu juga akan dilengkapi fasilitas yang memadai. Ruang nyelir sama apa, Pak? Melatih. Ruang nyelir sama melatih ini dengan ucapkan alhamdulillah. Ini sudah dimulai untuk perawatan khusus COVID. Jadi total sudah hari ini jumlah tempat tidur yang tersedia di Rumah Sakit Umum untuk perawatan pasien COVID sudah mencapai 111 tempat tidur. Nah,
Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Pinang, Yunisaf memperkirakan pengerjaan bangunan tersebut akan rampung pada akhir September mendatang. Bangunan yang sama juga akan segera digunakan dengan memindahkan 10 orang pasien COVID-19 yang saat ini sedang dirawat. Nakes yang ada kita pindahkan ke sini. Nakes yang sudah ada kita relokasi ke sini. Kapan Pak mulai dioperasi? Insya Allah minggu depan kita Pak. Ini kalau yang 2 ini udah 100%, tinggal digunakan aja. Oh gitu Pak. Tinggal digunakan. Artinya, tapi ini masih ada yang belum Ada yang 1 gedung, ini kan ada 3 gedung. Ini paling akhir bulan udah bisa kita pakai. Berapa kapasitas tempat tidur semua? Ini digabung dengan yang di bawah sekitar 50. Berdasarkan pantauan ulasan, sebagian bangunan tersebut sudah rampung dan dicat dengan cat berwarna biru. Sementara itu, masih terlihat sejumlah pekerja yang masih menjalankan tugasnya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Ketua ID Wilayah Papua Donald Aronggear mengirimkan surat permohonan kepada pemerintah dan aparat keamanan agar dapat menjamin keselamatan nakes di wilayah Papua. Aksi teror dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada Senin lalu. Dalam peristiwa tersebut, seorang tenaga kesehatan ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh ke jurang saat berusaha menyelamatkan diri dari KKB. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Papua, Donald Aronggear menyampaikan, tindakan yang dilakukan KKB telah melanggar Konvensi Jenewa yang menjamin keselamatan bagi para nakes di wilayah konflik. Donald mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat permohonan kepada Gubernur, TNI dan Polri untuk menjamin kesehatan nakes di wilayah Papua. Kita tahu bahwa pelayanan kesehatan di Papua sangatlah jauh dari harapan yang kita sementara ini sedang diperjuangkan, dalam arti untuk utamakan kesehatan masyarakat supaya penyampaian dalam arti pengobatan harus sampai kepada masyarakat. Tapi dengan keadaan kondisi begini, artinya masyarakat pun akan dirugikan. Donald meminta pemerintah Provinsi Papua berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat untuk terlibat dalam menjaga keselamatan para nakes. Ia juga mengharapkan kejadian serupa tidak lagi terulang, agar para tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan dengan tenang tanpa tekanan dan rasa takut. Dari Jayapura, Papua, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Kelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di level 3 membuat sejumlah usaha hiburan dapat beroperasi kembali, seperti bioskop di beberapa kota termasuk Batam, Kepulauan Riau, yang mulai mempersiapkan diri untuk dapat segera dibuka secara bertahap. Pembukaan bioskop dalam PPKM level 3 di Kota Batam menjadi hal yang ditunggu-tunggu warga Batam, para pecinta film. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata memastikan, bioskop di Batam telah mendapatkan izin untuk pembukaan kembali. Namun Ardi Winata mengingatkan masyarakat agar tak bereuforia, sehingga beramai-ramai mendatangi bioskop tanpa menjalani protokol kesehatan ketat. Ardi Winata mengatakan, sebelum bioskop dibuka, akan ada pembahasan antara pengelola bioskop bersama Satuan Tugas COVID-19 Batam terkait koordinasi penerapan protokol kesehatan selama bioskop dibuka nanti. Protokol kesehatan juga kan karena amenitas industri pariwisata sudah mulai dibuka kembali, tapi itu sama syarat bahwa protokol kesehatan diterapkan. Jadi kita jangan euforia, ini sudah dibuka langsung tidak ada aturannya apa, tapi pegang aturan-aturan. Menurut Ardi Winata, seluruh syarat prokes yang wajib dijalani sama dengan aturan prokes terdahulu, sehingga dapat dipastikan tidak akan ada kendala yang berarti dalam implementasinya nanti. Ardi Winata menambahkan, hingga saat ini, baru CGV yang telah berkoordinasi dengan Pemda untuk dapat segera beroperasi. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat CGV sudah mau dibuka kembali. Kapan, Bang? Sudah datang, mereka lagi prepare. Kalau XX1? Soalnya belum datang. Karena mereka perintahnya pusat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan.
Universitas Maritim Raja Ali Haji resmi melepas status kemahasiswaan pada ratusan mahasiswanya melalui wisuda secara daring. Melalui wisuda daring yang berlangsung pada Sabtu 18 September 2021, Universitas Maritim Raja Ali Haji melepas ratusan mahasiswanya. Rektor Umrah, Agung Damar Syakti mengatakan, pihaknya sengaja menggelar wisuda secara daring lantaran Provinsi Kepri masih dalam masa pandemi COVID-19. Menurutnya, pada wisuda periode September itu, tercatat 423 mahasiswa mengikuti wisuda online, didampingi orang tua masing-masing. Yang lulus tahun ini ada 400. Jadi Umrah itu punya 2 kali termin wisuda, jadi di bulan September dan bulan Maret. Nah, yang sebulan setelah ini kita luluskan sekitar 423 mahasiswa. Ia menambahkan, hanya wisudawan dengan predikat pemuncak fakultas dan universitas saja yang dapat mengikuti prosesi wisuda secara langsung. Dalam periode wisuda kali ini, terdapat 2 mahasiswa yang dinobatkan sebagai pemuncak tingkat universitas, yakni Ika Christine Indriani dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, serta Aldion Leon Natonogoro dari Program Studi Akuntansi. Keduanya berhasil meraih indeks prestasi kumulatif atau IPK hingga 3,90. Agung berharap seluruh lulusan Umrah dapat memberikan dedikasi terbaik untuk masyarakat. Sementara itu, salah seorang wisudawan terbaik yang berhasil meraih predikat pemuncak universitas, Ika Christine Indriani mengaku sangat bangga atas torehannya saat ini. Alhamdulillah, senang banget. Kita tahu perjuangan seorang angkatan akhir ya, pasti kita begadang, pengen cepat lulus, nangis setiap hari, dan alhamdulillah titik yang kita inginkan itu sekarang udah ada di depan mata, dan sekarang kita sudah merasakan menjadi seorang wisudawati, wisudawan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Mulai Januari 2022, Natuna akan dijadikan kawasan ekonomi kelautan dan mendapat penjagaan secara intens. Memasuki Januari 2022 mendatang, perairan Natuna akan diramaikan dengan para nelayan. Karena kawasan Natuna akan menjadi kawasan ekonomi kelautan. Tak hanya ramai, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga memastikan penjagaan akan berlangsung secara intens. Indonesia kerap menangkap kapal milik Vietnam yang melanggar wilayah perbatasan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Menteri Kelautan dan Perikanan menyebut telah memasang berbagai peralatan penjagaan sebagai upaya antisipasi. Lantaran Natuna termasuk ke dalam salah satu zona industri perikanan, sejumlah kelembagaan akan dilibatkan dalam pengawasan kelautan dan perikanan Indonesia. Kementerian KP juga akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Bakamla. Selain itu, Kementerian KP juga akan bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan Polri. Kita nanti punya teknologi surveillance ya dari satelit yang kita bisa membaca langsung dan mengcapture kapal-kapal asing, barangkali kalau ada kapal asing di sini. Tapi saya pastikan nanti kalau di situ sudah menjadi zona fishing industry, tidak akan lagi itu yang dari luar bisa masuk. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia menggandeng PT Telkom Indonesia resmi meluncurkan materai elektronik. Namun penggunaan materai elektronik akan diuji cobakan di sejumlah perusahaan badan usaha milik negara. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia dan PT Telkom Indonesia Persero Tbk Telkom meluncurkan materai elektronik, e-materai, dan surat elektronik terintegrasi. Kolaborasi ini merupakan wujud dukungan terhadap transaksi keuangan digital di Indonesia. Sementara itu, penggunaan materai elektronik ini hanya dapat digunakan kalangan terbatas. Dalam masa uji coba ini, sejumlah perusahaan BUMN yang akan menjadi sasaran uji coba e-materai. Uji coba penggunaan e-materai ditandai dengan kick-off piloting implementasi materai elektronik yang akan diterapkan di lingkungan Telkom Group dan Himbara. Kedepannya,
materai elektronik akan diterapkan di masyarakat yang masuk dalam kategori transaksi yang dikenakan bea materai. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, Indonesia harus masuk ke ekosistem digital agar bisa bersaing dengan negara lain. Mewujudkan hal itu, Erick mengungkapkan seluruh elemen pemerintah harus saling mendukung dan berkolaborasi dalam hal transformasi digital. Kita sudah bicara yang namanya edutech, health tech, ya, dan turunan lain-lainnya. Ini penting kita sebagai negara, sebagai BUMN kebetulan bisa menjadi tadi ada di ekosistem tersebut dan terus memastikan kita beradaptasi. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.